pelaku pemerkosaan terhadap bocah perempuan. Perempuan merupakan salah satu kelompok sosial yang kerap mengalami diskriminasi dan kekerasan. Komnas Perempuan dalam catatan tahunan tahun 2024 mencatat bahwa terdapat kurang lebih 330.000 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan. Hal ini menunjukkan bahwa posisi perempuan masih kerap dipandang lemah dalam sistem sosial yang patriarkal, sehingga mereka seringkali mengalami ketidakadilan ganda berupa menjadi korban kekerasan sekaligus korban stigma sosial. Sedangkan anak, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Dalam realitas sosial, anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan seksual. Laporan KPAI tahun 2024 juga menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan bentuk kekerasan yang beragam, mulai dari pelecehan hingga eksploitasi seksual. Oleh karena itu, penting untuk menempatkan anak sebagai subjek yang berhak mendapatkan perlindungan khusus, baik melalui perangkat hukum maupun melalui mekanisme perlindungan sosial, psikologis, dan pendidikan. Kekerasan seksual adalah kejahatan yang merampas martabat manusia, tidak hanya soal pemaksaan hubungan seksual, tetapi juga soal pelecehan, eksploitasi, hingga pemaksaan perkawinan. Dampaknya menyentuh bagian paling personal dan sensitif dari seseorang, yaitu tubuh, rasa aman, dan kehormatan. Secara hukum, kekerasan seksual adalah tindak pidana yang serius, karena korban tidak hanya terluka secara fisik, tetapi juga menanggung trauma psikologis yang mendalam. Mereka kerap dihantui oleh rasa cemas, takut, dan kehilangan kepercayaan diri kepada diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Belum lagi stigma sosial yang seringkali membuat korban semakin terpuruk. Banyak kasus kekerasan seksual terjadi justru di lingkungan terdekat, seperti keluarga, kerabat, atau dari orang yang dikenal. Itulah yang membuat korban seringkali sulit untuk melawan atau melapor. Banyak yang memilih untuk diam karena takut, malu, atau khawatir tidak didukung. Dan ingat, kekerasan seksual tidak hanya bisa menimpa perempuan dan anak-anak, tetapi bisa menimpa siapa saja. Dampak dari kekerasan seksual begitu kompleks. Secara fisik, korban bisa mengalami luka, kehamilan yang tak diinginkan, bahkan penyakit. Secara psikologis, mereka menghadapi depresi, kecemasan, hingga kehilangan rasa percaya diri. Secara sosial, mereka sering mendapatkan stigma dan diskriminasi. Inilah yang membuat banyak kasus tidak terlaporkan, kemudian membentuk fenomena gunung es. Ini menunjukkan bahwa masalah ini adalah persoalan struktural, bukan sekedar kasus individual. Oleh karena itu, bagi korban diperlukan perlindungan yang menyeluruh. Perlindungan bagi korban mencakup banyak aspek. Pertama, aspek hukum. Negara harus hadir dengan aturan yang melindungi, proses pelaporan yang mudah, serta penegakan hukum yang berpihak pada korban, mulai dari hak untuk didengar hingga pendampingan hukum. Yang kedua adalah aspek psikologis. Korban membutuhkan pendampingan, konseling, dan terapi trauma dari tenaga profesional yang ramah korban agar proses pemulihan berjalan dengan baik dan nyaman. Ketiga, yaitu aspek sosial. Kita semua harus berhenti menyalahkan korban. Mereka berhak atas dukungan, bukan penghakiman. Peran komunitas, organisasi, dan masyarakat sangat penting untuk menyediakan ruang aman dan dukungan yang nyata bagi korban. Yang keempat adalah rehabilitasi dan pemberdayaan. Perlindungan korban tidak berhenti di awal kasus saja. Mereka membutuhkan layanan kesehatan, pendampingan jangka panjang, dukungan pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi agar bisa kembali mandiri dan menata masa depan. Terakhir, peran negara dan lembaga terkait. Perlindungan korban hanya bisa terwujud lewat kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta masyarakat sipil yang harus bekerja sama menyediakan layanan terpadu yang mudah diakses, rumah aman, pusat krisis, serta mekanisme hukum yang jelas dan tidak berbelit. Seperti yang kita ketahui bahwa sampai saat ini kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih masif terjadi.
Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, hingga 3 Juli tahun 2025 tercatat 14.039 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Hal ini mengalami lonjakan lebih dari 2.000 kasus hanya dalam waktu 17 hari. Berdasarkan hasil survei pengalaman hidup perempuan nasional atau SPHPN tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Kementerian PPPA, mencatat bahwa 1 dari 4 wanita usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan seksual. Sementara itu, dari hasil survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja atau SNPHAR tahun 2024 menunjukkan bahwa 1 dari 2 anak di Indonesia mengalami setidaknya 1 bentuk kekerasan. Namun, hanya sebagian kecil yang tercatat dalam sistem pelayanan yang disediakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kekerasan itu terjadi dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik, kekerasan psikis, femisida, perdagangan manusia, pernikahan anak, kekerasan berbasis digital seperti cyberbullying ataupun doxing, dan kekerasan seksual termasuk pelecehan seksual. Namun ironisnya, di tengah penderitaan yang mereka alami, masih banyak masyarakat yang justru menyalahkan korban atas peristiwa yang menimpanya. Fenomena ini dikenal dengan istilah victim blaming. Perilaku menyalahkan korban atau victim blaming terjadi ketika korban dari suatu tindakan kejahatan justru disalahkan dan bertanggung jawab untuk kejahatan yang mereka dapatkan dan sering berlaku dalam konteks kekerasan seksual. Pada isu ini, beberapa parameter menentukan seberapa layak seorang perempuan disalahkan. Contohnya, ketersediaan melakukan kontak romantis berdasarkan kesetujuan kedua belah pihak ataupun jenis pakaian yang dipakai pada saat kejadian. Bentuk-bentuk menyalahkan korban berupa tidak mempercayai cerita korban, menyalahkan korban, merendahkan tingkat keparahan serangan yang diterima, dan perlakuan tidak sesuai pasca tindakan kejahatan oleh pihak yang memiliki otoritas. Pihak-pihak yang menyalahkan korban meliputi orang terdekat mulai dari keluarga, teman, kerabat, bahkan pihak yang bekerja di instansi tertentu seperti polisi, pengacara, hakim, dan tenaga medis. Bahkan, tidak jarang juga, orang yang tidak dikenal korban juga ikut menyalahkan korban, terlebih lagi jika tindakan kejahatan yang diliput oleh pemberitaan publik. Berdasarkan informasi dari Kementerian PPPA, masih banyak korban kekerasan yang tidak melaporkan atas kekerasan yang mereka alami. Victim blaming merupakan suatu respon masyarakat yang cenderung menyalahkan atau menuduh korban atas apa yang terjadi pada diri korban. Secara tidak langsung, victim blaming membuat lingkungan masyarakat menyepelekan suatu aksi kriminal yang terjadi, serta membuat korban merasa takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Hal ini dikarenakan perilaku victim blaming akan memberikan rasa trauma kedua atau kembali merasakan dampak dari kekerasan yang mereka terima. Hal ini dikenal dengan istilah viktimisasi sekunder atau reviktimisasi, di mana seharusnya perempuan korban kekerasan ketika menceritakan kejadian yang menimpanya, baik kepada keluarga, kerabat, teman, bahkan institusi kepolisian sebagai aparat penegak hukum, mendapatkan dukungan dan bantuan. Tetapi ketika keadaan terbalik, di mana korban malah mendapatkan perlakuan victim blaming yang justru menambah beban psikologis terhadapnya, yang pada akhirnya mengakibatkan bahwa korban lebih memilih diam dan membiarkan pelaku kejahatan yang seharusnya dihukum. Victim blaming dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap korban, mulai dari adanya rasa takut untuk melapor, trauma, depresi, hingga bunuh diri. Menjadi korban pelecehan seksual saja sudah menimbulkan rasa trauma bagi para korban, ditambah dengan komentar atau bahkan tindakan yang tidak seharusnya diterima oleh korban. Sulit untuk membayangkan bagaimana kondisi para korban kekerasan seksual yang mendapat victim blaming. Korban seringkali disalahkan sekaligus dianggap sebagai penyebab terjadinya tindak kejahatan kekerasan seksual oleh masyarakat, sehingga sulit untuk mendapatkan keadilan. Menjadi korban kekerasan seksual bukanlah sebuah kesalahan ataupun aib. Begitu banyak dampak psikologis yang dialami korban. Oleh karena itu, korban berhak mendapatkan hak atas kebenaran, pemulihan, dan perlindungan secara penuh. Tidak ada toleransi sekecil apapun, karena kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia. Untuk itu, pentingnya peran masyarakat untuk mendukung, menyemangati, dan melindungi korban yang sudah berani melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya. Tumbuhkanlah rasa empati pada korban, karena tidak mudah bagi korban untuk bangkit dari peristiwa kekerasan seksual dan berani menyuarakannya. Korban juga butuh didampingi selama proses hukum dan pemulihan diri. Lebih baik kita memberikan dukungan moral dan rasa percaya daripada hanya menyudutkan dan menyalahkan korban tanpa dasar yang jelas. Baik, di sini saya dan teman saya akan menjelaskan beberapa contoh kasus pemerkosaan yang disertai dengan ancaman terhadap korban.
Kasus yang pertama berasal dari Bangka Barat, di mana seorang ayah tiri memperkosa anak tirinya dengan modus ancaman serta pemaksaan terhadap korban. Kasat Reskrim Polres Bangka Barat, AKP Fajar Yansyah Pratama, mengungkap sederet fakta kasus persetubuhan ini, di mana persetubuhan ini dilakukan pertama kali terhadap korban pada 28 September 2025. Kemudian, aksi persetubuhan tersebut dilakukan kembali oleh pelaku terhadap korban pada 2 Oktober 2025, di mana pelaku mempersetubui korban yang masih di bawah umur, yaitu 16 tahun. Korban sempat menolak untuk melakukan persetubuhan ini, namun korban terpaksa memenuhi hasrat pelaku dikarenakan pelaku menggunakan modus ancaman disertai dengan pemaksaan terhadap korban, yaitu dia mengancam akan membunuh korban jika tidak menuruti permintaannya. Pada akhir Oktober, pelaku akhirnya ditangkap oleh Polres Bangka Barat dan dijerat dengan pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Junto pasal 81 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dan disempurnakan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang UU Nomor 1 Tahun 2016. Dan selanjutnya ini ada kasus dari seorang guru honorer yaitu bernama Baik Nuril dari SMA Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang dinyatakan bersalah karena telah menyebarkan rekaman bermuatan kesusilaan dan dihukum selama 6 bulan penjara dan denda 500 juta dalam putusan kasasi Mahkamah Agung. Awal mula kasus ini terjadi itu pada tahun 2017, Baik Nuril menerima telepon dari seorang pria berinisial M, yaitu seorang kepala sekolah dari SMA Negeri 7 Mataram, dan pembicaraan itu berlangsung sekitar 20 menit. Nah, 5 menit pertama mereka membincangkan terkait pekerjaan mereka. Namun, 15 menit berikutnya, pembicaraan itu mengarah kepada pembicaraan seksual, di mana pengalaman seksual dari M diceritakan kepada Baik Nuril, dan itu tidak terjadi hanya sekali pada saat itu, dan itu sudah terjadi berulang-ulang kali. Nah, dengan ini beliau Baik Nuril juga dituding memiliki hubungan gelap dengan M. Maka dari itu pun dia berinisiatif untuk merekam itu, namun bukan untuk melaporkannya gitu, karena takut juga karirnya Baik Nuril ini terancam gitu. Nah, karena dia tidak tahu mau cerita kemana, maka dia pun cerita kepada rekan kerjanya yaitu Imam Mudawin, yaitu seorang dinas pemuda olahraga dari Mataram, dan Imam lah yang menyebarkan ini dari tangan ke tangan. Jadi prosesnya itu dilakukan oleh Imam semuanya gitu. Nah, karena tidak terima aibnya dipersebar luaskan, maka dari itu pihak M ini pun lanjut melaporkan kasus ini ke kepolisian dan sampailah ke proses persidangan. Nah, pada tingkat pertama, Baik Nuril itu dinyatakan tidak bersalah dan membebaskan dari status tahanannya, tapi pihak kejaksaan mengajukan banding hingga kasasi, dan pada tingkat kasasi itu dengan nomor 574K/Pitsus/2018 yang diterima pada tanggal 9 November 2018 menyatakan Baik Nuril itu bersalah karena melakukan tindak pidana, yaitu tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Nah, upaya Baik Nuril ini sebenarnya kan melindungi dirinya gitu ya, dan sebenarnya alat rekaman itu juga sebagai bukti gitu kalau Baik Nuril ini mengalami pelecehan sebenarnya. Cuman kenapa menjadi malah kriminalisasi gitu terhadap Baik Nuril. Sementara tindakan pelecehan itu tidak diperhatikan gitu. Padahal perempuan itu berhak atas rasa aman, berhak bersuara, berhak mendapatkan keadilan tanpa harus kehilangan pekerjaan, martabat atau masa depan mereka. Nah, dari kasus ini itu kita dapat belajar bahwasanya pelecehan itu bisa terjadi baik dari verbal maupun non-verbal gitu. Jadi kita itu tidak boleh mengabaikan kasus seperti ini, dan diharapkan hakim itu dapat lebih melihat gimana hak perempuan itu dalam bersuara.